Selamat Hari Paskah, ya. Selamat kebangkitan, selamat kemenangan. Ya. Sebenarnya Paskah Jumat Agung itu bukan setahun sekali loh kita rayainnya. Setiap hari kalau saya. Kenapa? Kemenangan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kematiannya Tuhan Yesus itu di kayu salib itulah membuat kita sampai hari ini untuk menjadi saksi. Amin. Hari-hari ini masih banyak kan gereja yang belum buka kan? Tapi di sini bukan kita sok-sokan menentang bahwa kita yang bisa ibadah, kita orang yang paling berani. No. Tapi kita mau menyatakan karena Yesus bangkit, kita harus bangkit. Amin. Tapi iblis gak akan pernah berhenti di mana dia mau supaya gak ada kebangkitan. Semua gereja seluruh dunia, bukan di Indonesia, seluruh dunia semuanya vakum. Semuanya tidak ada ibadah, tidak ada penyembahan, tidak ada lagi pujian. Semuanya boleh gak pakai protokol? Boleh. Boleh pakai masker? Boleh. Kalau tahan 24 jam pakailah. Ya kan, aku sesak kalau pakai masker. Ya kan? Boleh, semuanya boleh. Tapi yang kita lakukan jangan sampai intimidasi, ketakutan itu ada dalam hidupan kita. Saat ketakutan itu dalam hidupan kita, di situ kita bukan menjadi orang yang menang, kita menjadi orang yang mundur, orang yang takut. Iblis ini dengan gencarnya berusaha supaya gereja-gereja jangan ada yang bangkit. Dengan gampangnya, ya kan? Saya juga nggak habis pikir ya, kenapa hari-hari ini ancaman demi ancaman itu terus mendatang. Ini baru ancaman sedikit demi sedikit. Kita kayaknya nggak disadarkan. Sebenarnya kita lagi dibawa untuk masuk ke aniayaan, masuk di akhir zaman. Orang mungkin bilang akhir zaman dari dulu akhir zaman diberitakan sampai sekarang juga akhir zaman. Tapi kalau kita lihat kenyataan sekarang ini memang benar kok. Kalau kita lihat dalam apapun juga lah, semuanya istilahnya punya ancaman. Ya, kita buka firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 17. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan, yaitu Tuhan yang huruf besar, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, untuk kita semua. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai Tuhan. Demikian jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini di Korintus Paulus bilang di ayat 5 sampai 14 17 itu, sebab kasih Kristus itu menguasai kita. Kalau kasih Kristus menguasai kita, ada dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang berbeda enggak? Pasti berbeda. Kalau kita bilang Yesus tuh mati di kayu salib untuk kita, karena kasih, karena cintanya untuk kita. Tapi kalau kita hidup cuma untuk diri kita sendiri, itu kan harus tanda tanya. Jadi kan di sini kan bilang, kalau kita sudah tahu kasih itu, Yesus itu mati untuk semua orang. Jadi kita hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Memang belajar untuk hidup tidak untuk diri sendiri emang gak gampang. Kalau gak dapat pewahyuan, kalau gak dapat penyataan dari Tuhan, gak gampang. Kita hidup sampai bisa untuk berbagi dengan orang lain, itu gak gampang. Tapi kalau Tuhan yang sudah memberi rema dalam kehidupan kita, itu jadi gampang. Itu sangat gampang. Kenapa? Karena saya ngalamin hidup ini. Hidup ini mungkin ada orang ngomong bilang gini, Ibu Mary kan janda, anak-anaknya 3 sudah nikah.
Jadi nggak ada lagi Ibu Mary itu ada beban. Jadi Ibu Mary mau melayani, mau melakukan apapun, Ibu Mary bebas. Jadi nggak ada lagi tekanan, nggak ada lagi mikirin hidup ini untuk mikirkan apapun. Orang pada ngomong gitu. Tapi sejak suami saya meninggal 19 tahun yang lalu, itu bukannya gampang. Untuk diri sendiri pun kagak bisa. Saya buka dapur barokah, itu uang 500.000. Tapi Tuhan itu benar-benar Tuhan ajaib, Tuhan itu keren. Dia bicara sama saya, saat aku lapar kamu memberi aku makan. Saat kamu berbagi makanan bersentuhan dengan aku tinggal sedikit. Itu waktu udah cukup lama. Tapi gak merasakan 19 tahun yang lalu. Sepertinya saya ngelewatin, kayak saya bilang, kok cepet amat ya, gitu ya. Kalau dulu seolah-olah ngelewatin suami baru meninggal, ngelewatin 1 minggu, 1 bulan, itu rasanya penderitaannya luar biasa. Lebih baik mati hidup ini, nggak ada gunanya. Tapi Tuhan kita yang ajaib, karena dia hidup, karena ada kemenangan, itu pun melewatnya itu biasa. 500.000 Tuhan bicara 3 hari. Nangis saya 3 hari. Saya pikir gimana ya mau masak, membagi makanan untuk orang. Kan firman Tuhan bilang, kalau Tuhan hidup bukan untuk dirinya, dia hidup untuk kita, dia mati untuk kita, dia menyelamatkan kita, menyelamatkan semua orang. Dia gak memikirkan dirinya, tapi dia mau datang dari sorga, turun ke dunia, menderita, menjadi manusia biasa, hidup seperti kita. Mungkin kita hidup lebih layak. Dia lahir ke dunia, mungkin orang lahir pasti paling susah, paling miskin, pasti ke bidan, ke klinik. Tapi Yesus lahir di kandang Bethlehem. Tapi Yesus itu datang ke dunia benar-benar dia menanggalkan semuanya, menanggalkan kehidupannya, dia menanggalkan semua istilahnya kenyamanannya. Dia di sorga enak gak? Dia adalah raja. Dia adalah raja di atas segala raja. Tapi dia mau datang, dia mau mati buat kita. Mati pun dihina lagi loh. Diludahin, dipakai mahkota duri, dibuliin, diolok-olokin. Mungkin karena orang yang mati aja kan, gak ada yang dibully, gak diolok-olokin. Tapi ada gak orang yang mati menderita seperti Yesus kita? Gak ada. Tapi makanya dialah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja kita. Jadi kalau kita bilang kita mati, ya kan, kalau kita bilang kita menderita, kita bilang kita udah cukup menderita. Saya bilang belum. 19 tahun yang lalu saya ngalamin, suami saya nggak ada. Penderitaan saya itu sebenarnya sebentar. Sekalipun saya harus jual baju, turun bus, naik bus lagi. Saya itu waktu ada suami, tahu nggak, hidup saya enak. Enaknya gimana? Ada sopir, kemana-mana dianterin. Saya waktu ada suami, saya nggak pernah turun bus, naik bus. Kemana-mana dianterin sama sopir. Nggak pernah naik mobil sendiri, nggak boleh. Kayak saya itu dulu ada suami, kayak princess. Dilayani tuh luar biasa. Tapi sekali suami saya nggak ada, saya benar-benar menderita. Lebih baik saya mati. Tapi anak 3 belum nikah, masih sekolah, kuliah. Saya harus berjuang, saya nggak pernah kerja. Saya bukan wanita karir, saya bukan wanita businesswoman. Saya itu benar-benar gak ngerti. Tapi saya itu belajar cuma jual baju, turun bus, naik bus. Itu turun bus, naik bus itu tiap hari nyasar. Turunnya kemana udah gak tahu lagi. Nangis gitu loh, aduh Tuhan gimana ya. Saya itu maha hadir di persekutuan. Setiap hari saya maha hadir. Bukan saya rindu untuk persekutuan, tapi saya mau jualan. Itu loh, perjuangan itu. Tapi kalau dibandingin Yesus, Yesus lebih lagi. Saya mah cuma sebentar. Tapi ternyata saya ngalamin yang gak enak itu. Saya kan bilang, Tuhan kenapa suami saya lagi hidup enak-enak,
suami saya harus meninggal. Waktu suami saya meninggal, umur saya 43, masih muda kan. Saya bilang, kenapa saya harus menderita ngurusin anak 3, tinggalin anak 3. Saya bilang, saya kan gak bisa kerja, gak bisa nyari duit. Tanya Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa. Tuhan gak pernah jawab kenapanya itu. Tapi Tuhan itu cuma satu, dia tanya saya, apakah kamu mau melayanin aku? Cuma saya bilang saya gak tahan hidup, tapi dia cuma nanya, maukah kamu melayanin aku? Ini yang suatu kerennya itu Tuhan itu. Dia bukan gak mau tahu penderitaan kita, dia bukan gak mau tahu kesusahan kita, dia bukan gak mau tahu sakit penyakit kita, bukan dia gak tahu apa penderitaan kita, kekurangan kita. Dia sangat tahu, tapi dia itu gak penting. Yang penting adalah hidup kita ini. Saat kita mau menerobos itu semua, itu semuanya itu mengikuti kita. Jadi gak ada lagi kita bilang, Tuhan tolong aku, beresin ekonomiku, sakit penyakit segala macam keluarga. Kita maunya Tuhan begitu dulu kan, lakukan. Tapi di sini apakah kita mau berbagi? Mari kita baca lagi di Roma 6 ayat 8 sampai 9, ya kan? Jadi kalau kita bilang Yesus itu nggak ada lagi kuasa maut untuk menguasai dia, karena dia bangkit. Keren loh Yesus kita loh. Nggak ada orang yang mati yang bangkit, tapi dia mati, dia bangkit, ya kan? Dia hidup. Dia bukan mati selamanya, dia hidup. Makanya dimana kita tetap harus setia, karena kebangkitannya ini memberi kita kemenangan. Jangan kita berpikir bahwa keadaan sekarang ini memang gak gampang, ya kan? Sejak COVID ini banyak orang yang lagi ngalamin penghasilan semua berkurang, gaji ada yang dipotongin setengah, ada yang gak sudah dirumahkan, ada ini sekarang udah mulai mendingan kan? Udah mendingan, orang udah mulai bergerak untuk merangkak. Ini loh, istilahnya Tuhan itu gak pernah membiarkan kita itu hidup sendirian. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kita baca di Joshua 23. Di sini di ayat 8 bilang apa? Kamu harus melekat kepada Tuhan. Kenapa melekat? Ya kan? Kita tuh harus melekat, berpaut kepada Tuhan seperti yang kamu lakukan sampai sekarang ini. Jadi berpaut itu kan melekat, menyatu kan. Kalau kita tahu Yesus kita hidup, Yesus kita bangkit, kalau kita nggak melekat menyatu dengan Tuhan, selesai kok. Kalau kita melekat dengan Tuhan, kita nggak lagi memikirkan diri kita, keegoan kita. Kita mau berbagi. Kalau orang melekat menyatu, pasti dia akan melahirkan yang ilahi. Nggak ada demandul. Pasti dia akan punya kegerakan, melahirkan yang ilahi. Kenapa? Karena dia menyatu. Orang yang menyatu pasti melahirkan yang ilahi, melahirkan yang sesuatu. Kalau kita nggak melekat dengan Tuhan hari-hari ini, kita nggak akan kuat. Kenapa? Nggak ada orang yang hidup di luar Tuhan. Orang yang hidup di luar Tuhan itu nggak akan mampu hidupnya. Tapi saat dia menyatu dengan Tuhan, dia melekat dengan Tuhan, itu punya kekuatan. Contoh, listrik nih, kalau kita colok langsung kan, menyatu kan, ada sumber listriknya. Tapi kalau kabel itu nggak menyatu, nggak dicolok, berfungsi nggak itu kabel? Enggak kan? Dia nggak bisa bunyi. Mau nyolok, mau pakai apapun dia nggak bisa. Mau mic ini juga nggak bisa, mau speaker juga nggak bisa, mau menjadi apapun dia nggak bisa. Lampu pun untuk terang pun nggak bisa, karena kabel. Kita tuh nggak bedanya seperti kabel. Kabel itu kalau nggak menyatu dengan yang empunya, kita tuh nggak benar-benar orang yang nggak dipakai. Kita ini bukan siapa-siapa kok. Jangan kita berpikir kita ini orang yang hebat yang bisa. Kalau kita kabel itu kita menyatu dengan yang empunya listrik itu, kita menjadi terang, kita menjadi dampak, kita bisa dimanapun, suara kita bisa berkoar, kayak speaker, nggak ada diam. Coba nggak ada lagi gelap,
Kita bisa menjadi terang dimanapun. Kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bisa menceritakan kedaulatan Tuhan. Bisa semuanya. Kenapa? Karena kita lagi dicolok menyatu dengan sumbernya. Mau gak mau, ikutin. Ya kan? Ngikutin Tuhan ngeri-ngeri sedap, saya bilang. Kalau kita gak hati-hati, koslet. Ya kan? Berapa banyak orang koslet? Aneh. Jadi orang yang aneh, ekstrim. Ya kan? Ngikut Tuhan tapi jadi ekstrim, jadi aneh. Nah, jadi di sini yang di ayat 9, tidak ada yang tahan menghadapin kita. Betul banget, betul. Nggak ada yang tahan. Kenapa nggak ada yang tahan? Iblis nggak akan tahan. Saya ini memang pelayanan 19 tahun deh, waktu suami saya nggak ada. Saya tuh banyak ke kolong jembatan pelayanan. Saya tuh banyaknya di mana? Di pemulung. Saya tuh orang rata-rata, teman-teman saya bilang saya ini orang yang kurang 1 strip. Bilangnya saya tuh gila. Karena nggak ada suami jadi aneh, kata Ibu Mary itu. Aneh. Saya memang jadi aneh. Saya kalau lagi duduk diam, duduk manis, lagi doa, saya cuma tanya, Kakanda Yesus ada di mana? Kalau dia bilang ada di FPI, saya datang. Saya pernah malam-malam bagi makanan di FPI, di Petamburan. Itu yang FPI bingung, kata, Ibu dari mana? Saya bilang saya dari rumah. Ibu mau ngapain? Saya mau bagi kopi, mau ketemu Bapak. Saya bilang gitu. Kan ada orang tua yang Bapak itu saya kenal. Bapak nggak ada di sini. Saya bilang boleh nggak? Saya bilang saya panggil Bapak kan di sini pada minum kopi. Itu loh. Saya misalnya Tuhan bilang saya ada di DPR MPR. Itu lagi kampanye, lagi marah, lagi untuk SBY turun. Waktu itu suruh SBY turun itu, saya tuh ada di situ. Saya ngajak teman saya, suami teman saya bilang, jangan ikutin, Ibu Mary lagi kehilangan suami, dia kurang 1 strip. Jadi orang lagi demo didatang. Itu lagi bom molotov loh, lagi dilempar-lemparin. Anak saya nggak kasih tahu, saya berangkat aja gitu loh. Saya cuma bawa permen 1 kantong. Saya cuma bilang sama anak-anak muda, kalian ini adalah generasi penerus. Kalian adalah generasi untuk bangsa Indonesia. Kalian jangan jadi anarkis. Kalian jangan jadi anak-anak muda yang menumpahkan darah untuk Indonesia. Generasi muda udah gak ada lagi kalau kalian memberontak begini. Itu saya itu ngoceh ngomong gak berhenti-berhenti. Tapi saya lihat Yesus itu lewat. Saat Yesus lewat saya tuh seneng banget karena dia ada di situ. Makanya ya, kalau kenapa ya Tuhan tuh paling suka sama orang yang setengah gila? Benar gak? Kalau kita gak gila, susah disuruh. Kalau kita waras, nggak mau lah, ngapain lu? Kayak cari mati. Saya ngomong sama teman saya bilang, jangan diikutin, jangan didengerin Ibu Mary itu. Iya nggak? Dia tuh lagi stres gila gitu loh, karena suaminya nggak ada. Dulu orang tuh ngatain tuh saya gila, sedikit pun saya tuh nggak marah, bener loh. Kalau kita gila, ya orang ngatain kita gila, kita nggak marah loh. Tapi kalau kita waras, kita dikatain gila, marah nggak? Marah. Berarti kalau kita marah, berarti kita tuh belum gila. Tuhan lebih suka sama orang gila. Tapi saya cuma lihat keajaiban Tuhan. Sampai polisi manggil saya, Ibu dari mana? Saya bilang saya dari rumah. Ibu disuruh sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Sampai polisi tuh bingung. Sekali lagi saya tanya, ya Bu, Ibu dari mana? Dari rumah. Ibu disuruh sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Saya bilang gitu loh. Tadi Ibu ngomong begitu kok anak-anak pada diam. Iya, ada Tuhan Yesus. Jadi polisi bingung kan? Siapa yang gak bingung? Ngomong segitu polosnya. Udah gitu polisi bilang, Ibu di dalam aja, mereka lagi pada berantem, katanya di DPR. Tuhan gak suruh saya masuk ke dalam, Tuhan suruh saya cuma di sini. Saya bilang gitu loh. Polisi juga bingung. Saya bilang, nih Pak permen, Pak saya doain Bapak ya. Dia mau loh. Makanya kalau kita mau melayani, jadilah orang yang setengah gila. Jadi makanya kalau misalnya kalau itu gila, saya sih ngerti banget. Mainan saya itu memang sama pemulung. Dapur Barokah sampai detik ini masak mau berapa ribu pun setiap hari, nggak ada kekurangan uang. Itu pun dari mana-mana, sampai dari Papua. Saya juga nggak tahu, sampai transfer uang.
Saya memang bukan yang bendahara. Itu transfer baik itu untuk dikas dapur barokah. Jadi dapur barokah itu nggak ada istilahnya stop, nggak berhenti masak. Jadi disinilah kalau kita tahu Yesus mati buat kita, kita nggak lagi hidup kita egois. Kita nggak lagi mikirin diri kita. Kenapa saya waktu COVID tahun 2019 saya itu bergerak ke gereja-gereja. Tuhan bilang waktunya kamu siapkan wadah yang besar. Layani gereja-gerejaku yang sederhana, layani hamba-hambaku. Waktu lagi di rumah saya dilarang sama anak saya nggak boleh keluar, tapi saya itu nggak berhenti. Yang jadi perantaranya Randy, Kiki, anterin barang di sini, banyak kan dropin di Pak Peres, dropin gini kasih. Itu sampai sekarang itu sudah 50.000 paket sembako bergerak sampai hari ini. Kalau misalnya orang kaya masak, Tuhan tahu mereka bisa, tapi nggak bisa jadi saksi. Tapi ini yang Tuhan tuh rindu kita tuh bisa jadi saksi Tuhan. Jangan kita berpikir orang kaya yang punya uang, yang punya duit, yang hebat baru Tuhan pakai. No, Tuhan pakai orang-orang yang sederhana kok, ya kan? Tapi saya cuma lihat sampai sekarang dari suami saya nggak ada sampai sekarang pemeliharaan Tuhan. Apakah saya harus di persekutuan jual baju? Enggak. Tuhan tuh lagi melatih saya untuk saya itu jadi kesaksian. Banyak orang yang susah. Jadi di mana kalau orang dengerin kesaksian saya, biar dia bangkit, ya kan? Saya jual baju aja menghidupin 3 anak tuh saya bisa, tapi nggak lama. Bener loh, nggak lama loh. Tuhan tuh atur semuanya, sutradara dalam kehidupan kita. Kita tuh cuma peran kok, main, ya nggak? Kita mau jadi figur apa? Kalau kita terus mengikuti sutradara kita akan menjadi bintang filmnya Tuhan, ya nggak? 19 tahun yang lalu saya lihat sampai detik ini, apakah saya harus jualan di Tanah Abang? Enggak. Apakah saya harus gimana? Enggak lagi. Saya cuma cukup pelayanan aja. Tuhan tuh menyediakan 50.000 paket itu sembako setiap hari gerak. Boleh tanya Randy nih, saya tuh nggak berhenti ngambil uang di BCA itu. Saya juga nggak tahu siapa yang transfer. Jujur, nggak tahu siapa yang transfer. Saya nggak pernah bikin proposal minta uang. Saya nggak pernah cerita ke orang keliling. Boleh tanya Randy, Kiki, di orang tim saya yang paling dekat. Saya pernah nggak di teman-teman saya cerita saya ini butuh dana sekian. Saat kita mau belajar meletakkan sesuatu, Tuhan nggak pernah berhutang. Apalagi kita mau meletakkan sesuatu, tujuan kita adalah untuk kesatuan gereja. Karena di akhir zaman kesatuan gereja inilah kerinduan hati Tuhan. Tapi kalau Tuhan ini cuma melirik, masih ada gereja yang sederhana yang masih bisa dirangkul untuk bersatu. Bener loh, di akhir zaman ya, jangan kaget, gereja-gereja yang sederhana inilah yang Tuhan akan bawa, akan bangkit. Kalau gereja itu mau. Kalau gereja nggak mau juga, Tuhan juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ini kerinduan hati Tuhan. Untuk kedepannya ini, saat gereja menyatu, kita akan melihat lawatan tuayan tuh jiwa-jiwa terbesar. Akan ngalamin semua pribadi gereja-gereja yang sederhana ngalamin lawatan tuayan, ngalamin kelimpahan, ngalamin karena dia sudah menyatu dengan tubuh Kristus. Kita menyatu dengan tubuh Kristus. Apakah Yesus harus datang sebagai manusia lagi? No. Kita menyatu dengan tubuh Kristus dengan sesama kita. Gereja ini bukan gedung. Kita. Saya menyatu dengan Ibu Gembala, Bapak Gembala. Itu tubuh Kristus. Saya nggak bisa kerja sendiri. Saya harus menyatu dengan tubuh Kristus, dengan gembala-gembala. Karena saya tahu Tuhan punya rencana untuk kedepannya. Jadi saya nggak mau diam. Gampang nggak untuk menyatu dengan gembala-gembala? Nggak gampang. Tapi saat saya bilang, saya mau Tuhan, apa yang ada di hatimu, di situ istilahnya sesusah apapun,
saya layanin. Tapi disinilah kalau saat kita mau menyatu dengan tubuh Kristus beda. Jadi gereja-gereja itu ternyata seluruh DKI itu ada 500 gereja loh. Sudah saya layanin, bagiin sembako, pelayanan segala macam, bagi-bagiin gitu loh. Tapi ini suatu keajaiban. Ini memang kerinduan hati Tuhan. Nggak ada yang lain. Dia 10 apa? Bilang ini, 1 orang dapat mengejar 1000 orang. Jadi kita ini bukan orang yang biasa. Kita ini adalah orang yang luar biasa. Ini firman Tuhan loh, bilang loh di Yosua 23 ini ayat 10 ini bilang apa? 1 orang bisa mengejar 1000. Jadi jangan ada alasan saya mau nggak bisa untuk menginjil, saya nggak bisa berbagi, saya nggak bisa ngomong. Firman Tuhan bilang, kita bilang ada tertulis di firman Tuhan di Yosua 23 ayat 10, 1 orang daripada hidupku dapat mengejar 1000 orang. Jadi gimana kita imanin saya dapat bisa mengejar 1000 orang? Ya kan? Ini belum lama, bulan kemarin saya ke Pakistan. Orang bilang saya nggak beres juga. Berarti Bu Mary masih nggak beres. Ke Pakistan, saya juga nggak tahu. Kalau saya tahu saya ke Pakistan maunya gimana, itu beda. Ternyata ke Pakistan, boleh Ren tayangin Ren. Ke Pakistan, di Pakistan ternyata itu adalah negara teroris. Mereka di sana masih ada perbudakan, masih ada jual beli budak. Kalau orang mau bunuh diri, pelacur, narkoba, segala macam pada beli di Pakistan. Harganya 15 juta. Ini sangat mengerikan, saya bilang. Kami ke sana ternyata Tuhan itu bekerjanya sama kayak seperti di Jakarta. Saya ke sana ngumpulin pendeta-pendeta ratusan. Ngumpulin pendeta-pendeta supaya apa? Supaya mereka menyatu. Ternyata di sana cuma 2% gereja. Cuma ada 2%. Di sana negara mereka memang mereka lebih sedikit dari kita, setengahnya. Kita kan 250 juta jiwa. Kalau mereka itu ya sekitar 130 juta jiwa gitu loh. Setengahnya kita. Tapi di sana mereka nggak pernah takut dengan COVID. Mereka bilang sama saya, COVID itu adalah flu. Saya yang shock. Tiap hari saya ketemu sama mereka yang pada kena COVID. Mereka batuk, ngukruk, makan sama-sama satu meja. Aduh, saya tiap parno. Aduh, saya bilang Tuhan, saya harus kuat nih. Iman saya harus kuat. Jangan takut, jangan takut. Ternyata saat kita takut, itu iman kita drop. Itu bisa apa? Imun kita drop. Tapi kami kan pergi di sana, kita 6 orang. Tapi waktu kita pergi itu di sana kan katanya harus diisolasi, harus ada di apa? Nggak bisa masuk katanya. Tapi saya bilang enggak, kita harus bisa. Kalau Tuhan suruh kita pasti bisa. Ternyata benar. Sampai di sana ternyata bisa, gitu loh. Ternyata bisa masuk. Nggak ada istilahnya dilarang di apapun, itu nggak ada. Bisa masuk, kami ke sana, kami bisa pelayanan segala macam. Kami kumpulin gereja-gereja, di mana gereja-gereja di sana sangat mengerikan. Kadang-kadang kalau saya mikir gereja di Jakarta, di Indonesia yang mengerikan. Kalau kita keluar, kita bertahu di sana lebih parah. Kami kumpulin pendeta-pendeta, itu ada ratusan pendeta-pendeta. Saat kami kumpulin, kami kan bilang kita menyatu dengan tubuh Kristus. Kita kan ngajak mereka, kita bagiin perjamuan kudus. Bagiin perjamuan kudus. Kita udah bilang, kita ntar angkat bersama perjamuan kudus, ya kan, sama gembala sidang setempat di situ yang doa. Ntar kita makan bersama, ntar diangkat semua perjamuan kudus. Tapi saat dibagi begitu, itu mereka langsung buka, mereka makan. Kita sampai bengong gitu. Kok mereka kok nggak ngerti sih? Kan udah dibilangin jangan dimakan, gitu kan? Kok mereka makan gitu kan? Tapi di situ kami ngeliat, apakah mereka ini nggak pernah perjamuan kudus? Ini bukan jemaat, ini gembala, ya kan? Sampai bertanya. Tapi ya udah, kami bagiin lagi. Ternyata mereka itu
Banyak yang sudah lama nggak pernah ibadah, udah males karena ancaman. Tapi di sini ya Tuhan tuh cuma bilang untuk gimana untuk berbagi itu. Di sini kalau kita nggak mau ke Pakistan kan cari penyakit, ke negara ke Pakistan ini lagi COVID lagi, ya kan? Terus gitu ke Pakistan pakai uang nggak? Pakai. Nggak mungkin kan? Kami ke KKM bukan kami kelebihan uang loh, kekurangan duit. Tapi nih pendeta-pendeta pada mau untuk bikin KKM. Kami hitung-hitung ternyata uang kami kurang 25 juta doang. Tapi mereka tuh sampai kumpulin uang, mereka kasih pinjem. Ya kan, kasih pinjem. Kalau misalnya kami nggak mau bayar, bisa nggak bisa? Kami udah sampai Jakarta. Tapi sekali sampai kami tuh langsung transferin. Ke sana habis berapa duit? Dihitung-hitung. Kami tuh nggak nginep di hotel loh. Nginepnya di rumah pendeta biar ngirit. Kalau dipikir-pikir bisa nginep di hotel, sangat bisa. Makan enak-enak bisa. Tapi saya bilang nggak penting loh kita tuh nginep di hotel. Nggak penting kita tuh makan enak di lagi misi. Enggak. Saya bilang enggak. Lebih baik duit itu kita kumpul, kita bisa berbagi buat mereka. Tiketnya ternyata lagi COVID, mahalnya bukan main. 25 juta ya. Ya 25 juta satu orang. Nah, belum duit yang lain-lainnya. Ya kan? Bisa sama tiket segala macam sih, habis 170. Itu kan memang duit. Ya kan? Tapi yang berangkat dia pada enjoy, pada nikmatin. Semua mengalami berkat. Saya pribadi juga ngalamin berkat. Buat pribadi saya, si A berangkat ngalamin berkat, si B berangkat ngalamin berkat. Jadi setiap kita tuh mengalami berkat Tuhan. Jadi maka saat kita bilang, oke, kita nggak lagi memikirkan diri kita, nggak lagi. Kita mau berbagi, kita mau menyatu. Tapi disinilah loh, firman Tuhan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mau. Kan firman Tuhan bilang di Yosua 23 ayat 10, satu orang Mary bisa mengejar 1000. Hitungan hari 3000 yang hadir. Berarti bisa kan? Tapi bukan saya yang mengejar, saya cuma mau Tuhan yang mengadakan acara. Itu loh. Jadi kalau kita tuh misalnya mengejar tuh ya begitu. Bukan tiap hari kita kumpulin hari ini berapa hari ini, bukan. Tapi Tuhan bisa pakai kita yang suatu ajaib. Di seluruh Jakarta DKI, boleh tanya Randy, kami ini ada tempat bimbel gratis untuk orang Kedah. Buka PAUD juga, ya kan? Rumah singgah aja PAUD itu bimbel aja ada 22 titik kami itu di Jakarta di DKI. Kenapa kami lakukan itu? Kalau kami hitung di seluruh DKI aja Jakarta itu sudah 35.000 orang Kedah kita jangkau. Kita memberkati mereka. Tapi Tuhan itu lagi membawa saya beralih ke gereja. Saya cuma bilang saat gereja, saya cuma bilang waktu tinggal sedikit nih, udah gak lama lagi. Bener. Udah kalau memang finishnya udah gereja, udah selesai. Udah kalau gereja misalnya semuanya udah gak bisa lagi untuk di apa yang Tuhan mau, udah selesai. Kalau Tuhan datang, kita baru nangis, udah terlambat. Udah gak ada lagi waktu.